Halo teman-teman, selamat datang kembali di Investor Channel. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai trademark squatting. Jadi trademark squatting ini adalah upaya orang dengan itikat buruk melakukan pendaftaran merek, baik itu merek luar maupun merek di dalam, sehingga nantinya dia akan diperjualbelikan dengan pemilik aslinya. Jadi kalau kita bicara mengenai trademark squatting, kita bicara dulu mengenai azas dalam pendaftaran merek. Kita tahu bahwa Paris Konvensi itu dalam pasal 6 ayat 3 menyebutkan pendaftaran merek itu adalah menganut azas teritorial. Jadi satu merek didaftarkan di negara tertentu itu tidak ada hubungannya perlindungan di negara yang lain. Sehingga azas teritorialitas inilah yang membuat masing-masing negara itu melakukan pendaftaran. Nah, trademark squatting ini diperparah lagi dengan kondisi negara-negara termasuk Indonesia yang menganut sistem first to file. Jadi siapa yang duluan mengajukan pendaftaran, maka itu akan dilindungi. Nah, dengan prinsip ini, adanya kelemahan dalam melihat perlindungan sebuah merek, yaitu siapa duluan mengajukan itu yang akan dilindungi, maka para squatter ini memanfaatkan celah ini untuk melakukan tindakannya. Jadi trademark squatter ini, mereka melakukan pendaftaran, contoh misalkan ke luar negeri, mereka melihat ada sebuah produk yang mungkin menurut mereka itu cukup bagus, karena yakin bahwa di Indonesia merupakan pasarnya cukup besar yang bisa saja nanti kemudian akan dilakukan penjualan di Indonesia, maka mereka melakukan pengecekan di PDKI. Nah, begitu mereka mengecekan di PDKI tidak ada sama persis dengan merek tersebut, maka mereka melakukan pendaftaran. Karena prinsip pendaftaran merek di Indonesia kan itu murah dan cepat. Karena itulah membuat mereka bahwa yakin kalau ini kemudian diterima di Indonesia, ketika produk tersebut datang ke Indonesia, disitulah mereka akan melakukan upaya hukum. Nah, biasanya mereka mulai dengan melakukan somasi-somasi atau mereka melakukan rekordasi ke bea cukai. Ini yang kita akan pahami lebih lanjut. Nah, kalau mereka melakukan rekordasi di bea cukai, artinya mereka mengatakan bahwa merek mereka merupakan merek sudah terdaftar dan kemudian menolak merek-merek lain di Indonesia. Nah, importir yang menjual produk-produk dari luar, kemudian barangnya tersebut ditahan di bea cukai. Karena kita tahu bahwa rekordasi di bea cukai itu kan ada dua hal. Yang pertama merek, yang kedua hak cipta. Nah, kedua ini dilakukan rekordasi setiap tahunnya membuat produk-produk yang masuk ke Indonesia itu sejauh bukan atas izin dari pemegang merek ini, maka produk tersebut akan diganggu atau akan ditahan di bea cukai. Nah, kalau mereka sampai ke sana, nah ini yang paling merepotkan. Nah, para squatter-squatter ini mereka orang-orang yang paham tentang hukum. Kenapa kita mengatakan tersebut? Maka ilustrasinya dapat kita katakan ketika mereka mengajukan pendaftaran merek. Nah, mereka juga paham bagaimana sebuah pembatalan merek dilakukan di Indonesia. Nah, kita tahu kalau pembatalan merek dilakukan dengan etikat tidak baik, maka membutuhkan waktu di pengadilan niaga yang lumayan lama, kemudian kasasi Mahkamah Agung lumayan lama, dan itu berbiaya tinggi. Nah, kalau bicaranya adalah merek itu belum didaftarkan di banyak negara, sehingga ketika melakukan pembatalan merek itu di pengadilan niaga, ini agak sedikit repot. Karena apa? Karena dia tidak bisa membuktikan prinsipal aslinya bahwa merek mereka itu adalah merek yang terkenal. Artinya mereka sudah terdaftar di beberapa negara. Mereka hanya baru daftar di negaranya sendiri, dan kemudian ada pasar di Indonesia, melakukan penjualan di Indonesia, itu cenderung mereknya ditolak. Nah, apalagi terhadap merek-merek yang mungkin mudah untuk dilakukan. Karena salah satu pembatalan merek yang lainnya yaitu barang tersebut sudah tidak ada di pasar selama 3 tahun berturut-turut. Nah, kalau bentuknya adalah fashion, baju misalkan, itu bisa saja para squatter ini membuat produk baju, buat Instagram dan buat website, dan itu kan biayanya cukup murah. Website katakanlah cuma 2 juta, atau buat produk baju sampel hanya 500.000, jadi modalnya praktis di bawah 10 juta. Tetapi mereka akan melakukan negosiasi atau melakukan gangguan-gangguan terhadap merek prinsipalnya sendiri atau yang kita kenal merek aslinya. Jadi mereka akan lakukan somasi dan mereka akan melakukan negosiasi yang jumlahnya itu mereka akan perhitungkan. Biasanya perhitungan jumlah ini mereka akan melihat kalau ini prinsipalnya datang ke pengadilan, tunjuk pengacara, melakukan pembatalan, hingga ke kasasi itu butuh budget sampai 500 juta. Mungkin para squatter ini akan negosiasi di antara 300 juta, 200 juta. Tapi kalau merek ini dilihat adalah merek yang cukup menjanjikan, maksudnya pasar di Indonesia cukup besar, dan kemudian dia melihat ada potensi untuk dilakukan gangguan, maka mereka akan menegosiasi lebih dari 1 miliar.
Nah, inilah yang membuat tidak hanya sebenarnya pemegang merek itu terganggu, tapi juga nama baik Indonesia juga terganggu. Kita di Investo juga sering mendapatkan komplain dari teman-teman yang ada di luar, terutama teman-teman IP Law yang mendaftarkan merek prinsipal mereka melalui Madrid Protocol, dan kemudian itu diusul tolak, bahkan ditolak hanya karena ada merek sejenis yang sama. Nah, kita tahu beberapa waktu yang lalu kita pernah dikontak, ada sebuah merek itu pembuatan merek sepeda yang terkenal. Jadi sepeda itu roughly harganya di antara 200 hingga 500 juta. Didaftarkan oleh satu orang warga negara Indonesia atas nama pribadi. Nah, bayangkan hampir tidak memungkinkan seseorang ini bisa menghasilkan sebuah kendaraan atau sebuah sepeda yang sepeda itu adalah merek yang cukup lumayan dikenal di Eropa dengan harga 200 sampai 500 juta. Nah, itu didaftarkan atas nama pribadi. Tetapi ini sebenarnya celah hukum yang bisa dimanfaatkan. Kalau kita melihat dari sisi undang-undang, dimungkinkan seseorang untuk melakukan pendaftaran merek itu atas nama pribadi untuk produk apapun, mau mobil kah, mau sepeda kah, atau apapun. Itu tidak menjadi salah satu alasan untuk dilakukan penolakan terhadap pendaftaran merek, karena boleh di Indonesia. Nah, tapi kan kalau kita melihat dari prinsip, apakah memungkin seorang menciptakan sebuah produk merek sepeda, yang sepeda itu terbuat dari bahan-bahan karbon dan seterusnya, dan itu cukup rumit, diproduksi oleh satu orang misalkan, atau satu UMKM kecil, hampir sebenarnya tidak mungkin itu dilakukan. Tapi ya ini terjadi. Nah, ketika komplain itu diajukan ke kita, ya kita menyampaikan bahwa ini kelemahannya ini harus dipahami tidak hanya di Indonesia, tapi di banyak negara yang menganut prinsip first to file, maka ini akan terjadi. Jadi para squatter itu yang kita pastikan mereka tidak hanya melihat peluang dari sisi bisnis, tapi mereka juga cakap dalam hukum. Jadi artinya mereka cukup pintar dalam melihat proses-proses hukum yang akan dilakukan. Sehingga apabila dari para prinsipal sendiri itu ingin melakukan upaya lebih lanjut, mereka bisa saja untuk meminta bea cukai untuk menghentikan produknya. Karena secara negara dia diakui, dia punya sertifikatnya. Sehingga produk yang diimpor oleh importir umum itu tidak bisa dijual di Indonesia. Sehingga itulah terjadi bargaining position, sehingga para pihak sepakat kalau sepakat. Nah, celakanya ada yang modelnya itu hanya memberi lisensi. Jadi mereknya tetap dipegang sama squatter, tapi memberi lisensi kepada prinsipal. Nah, ini artinya dia retain untuk sekian lama, dia tetap mendapatkan keuntungan. Nah, ada yang langsung beli putus, artinya terjadi peralihan merek dari squatter itu ke prinsipal. Nah, ini negosiasi ini tergantung dari besar kecilnya. Tapi lagi-lagi sebenarnya tidak hanya dari produk luar negeri, produk lokal saja, UMKM yang sebenarnya sudah dilihat cukup bagus, tiba-tiba dilakukan pendaftaran oleh pihak yang lain. Nah, artinya trademark squatter ini atau trademark squatting ini adalah sesuatu yang harus kita perangi bersama, karena tidak hanya merugikan para pemilik merek, tetapi juga merugikan nama besar Indonesia. Juga ini mengecilkan Indonesia di mata asing. Jadi terutama melihat ya kenapa ya bisa terjadi seperti ini. Meskipun kita pahami bahwa Konvensi Paris itu pasal 6 ayat 3 itu secara strictly menyebutkan bahwa teritorialitas itu menjadi asas. Jadi nggak ada hubungannya kamu terdaftar di Amerika kemudian harus terlindungi di Indonesia, tidak. Jadi harus melakukan pendaftaran di masing-masing itu. Nah, untuk mencegah ini dengan adanya pendaftaran merek melalui WIPO dengan berbiaya relatif murah, maka sebenarnya ini harus dimanfaatkan terutama untuk para pelaku usaha yang besar untuk mendaftarkan mereknya ke negara-negara yang mungkin nanti produknya akan diekspand. Jadi daftarkan melalui WIPO segera, terutama dari produk lokal keluar. Nanti dari beberapa negara itu meskipun produknya belum cukup masif, penjualannya belum cukup besar, tapi kita yakin bahwa negara-negara yang menggunakan first to file juga di luar Indonesia itu bisa menutup kemungkinan mereka untuk melakukan upaya squatting ini. Jadi sekali lagi kita katakan bahwa kita sangat ingin diberantas trademark squatting ini, tapi prinsip undang-undangnya berkata berbeda, sehingga upaya ini masih bisa dilakukan di Indonesia. Hanya saja kepedulian kita selaku pelaku usaha ini harus ditingkatkan, terutama untuk memproteksi diri dengan melakukan pendaftaran merek melalui WIPO ke beberapa negara-negara
yang menurut kita nanti akan produk kita akan berkembang di sana. Terima kasih telah menonton. Salam Vesto.